Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Insinyur Karyaningsih MM selaku dosen pengampu Human Research Management Audit dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggit Nurpadila dengan NPM 19106310209194 dan rekan saya Aldila Amirun Al-Faruq dengan NPM 191063101187. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi audit sumber daya manusia, yang mana studi kasusnya pada Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo. Fungsi audit sumber daya manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi manajerial dan yang kedua yaitu ada fungsi operasional. Fungsi manajerial terdiri dari 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada pengarahan, directing. Dan yang keempat yaitu ada pengendalian atau controlling. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional, terdiri dari yang pertama ada pengadaan, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada kompensasi, yang keempat ada pengintegrasian, yang kelima ada pemeliharaan, yang keenam ada kedisiplinan, dan yang terakhir yaitu ada pemberhentian. Nah, materi selanjutnya yaitu studi kasus pada Auto Cabang Malang Sutoyo. Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha otomotif, servis, serta penyediaan suku cabang dari Toyota. Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo ini terdapat dua permasalahan. Yang pertama, Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo sering terjadi ketidakseimbangan antara target penjualan dengan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Masalah yang kedua yaitu ketika target penjualan tahunan melebihi batas kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di bagian penjualan, kantor cabang tidak bisa langsung merekrut sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pada saat itu juga dikarenakan prosedur perekrutannya cukup sulit. Selanjutnya ada kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan itu sebagai berikut. Yang pertama, target penjualan lebih besar daripada jumlah sumber daya manusia di bagian penjualan yang tersedia, sehingga Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo memerlukan sumber daya manusia tambahan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia karena tidak fleksibelnya prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, kegiatan perencanaan sumber daya manusia pada Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat yang tertulis di dalam buku biru perusahaan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 4 bahwa perusahaan dapat memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Dikarenakan target penjualan lebih besar daripada jumlah sumber daya manusia di bagian penjualan, maka perusahaan harus memperkerjakan karyawannya di luar operasional jam kerjanya. Nah, selanjutnya di sini ada sebab dan akibat yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, kurangnya akurasi perhitungan antara jumlah sumber daya manusia di bagian penjualan dengan target penjualan yang akan mengakibatkan sumber daya manusia di bidang penjualan akan kewalahan. Yang kedua yaitu perusahaan kesulitan dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia karena tidak fleksibelnya prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat, yang mana akan mengakibatkan meningkatnya stres dan kesibukan karyawan bagian penjualan jadi lebih tinggi. Hal ini mempengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan pada karyawan. Peneliti menyusun kesimpulan untuk fungsi sumber daya manusia pada Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo terkait dengan audit manajemen sumber daya manusia
Penelitian ini memiliki 9 fungsi yang diteliti, yaitu fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi dan orientasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja sumber daya manusia, kompetensi dan bias jasa, kesehatan dan keselamatan, dan pemutusan hubungan kerja. Dari ke-9 fungsi sumber daya manusia tersebut, pada PT Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo, terdapat satu fungsi yang tidak efektif, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena tidak fleksibelnya sistem yang terdapat pada fungsi perencanaan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuannya, terutama di bagian penjualan, perusahaan haruslah mengimbangi tenaga yang dimiliki oleh karyawan dengan target penjualan yang akan ditetapkan. Dan yang terakhir di sini ada rekomendasi. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama, Auto 2000 Cabang Malang Sutoyo harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan antara estimasi tenaga karyawan bagian penjualan dengan target penjualan yang ingin dicapai agar sesuai yang diharapkan. Yang kedua, peneliti merekomendasikan agar perusahaan meninjau ulang hal ini sehingga prosedur perencanaan dapat berjalan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan cabang sehingga tidak memberatkan karyawan di bagian penjualan.